Saya tidak mengenal lain contoh yang lebih jitu daripada di negeri Jepang. Umumnya orang-orang yang melihat keadaan perempuan di negeri Jepang, apalagi yang melihatnya sebagai pelancongan turis saja, sangat tertarik oleh kekulturan perempuan di sana. Dan memang juga orang-orang yang sudah lama berdiam di Jepang, semuanya tertarik oleh kekulturan mereka. Lafcadio, Conroy, Van Gogh, Griffiths, Lederer, Alice M. Bacon, Zulerse, dan lain-lain pecinta negeri Nippon, semuanya memuji kehalusan dan kekulturan perempuan Jepang. Semua mereka itu umumnya menyebutkan perempuan Jepang dewi-dewi kebaikan, putri-putri kehalusan. Bahasa Belanda Engelen, bahasa Inggrisnya angel. Tetapi mereka pun mengetahui sebab-sebab yang lebih dalam yang menyebabkan perempuan-perempuan Jepang itu menjadi dewi-dewi kebaikan dan putri-putri kehalusan. Mereka mengatakan bahwa hidup perempuan Jepang adalah satu kesedihan atau tragedi, satu korbanan, dan bukan sekali-kali satu puisi, satu syair. Salah seorang pemimpin Indonesia yang dulu ikut dengan delegasi Islam ke Tokyo menjadi kagum tatkala ia melihat bahwa orang perempuan Jepang tidak mau duduk di kursi sebelum ia dipersilahkan duduk oleh suaminya yang telah duduk lebih dahulu. Kalau umpamanya saudara ini mengetahui sebab-sebab yang lebih dalam daripada kebaktian ini, kalau ia mengetahui dasar sosial daripada kebaktian ini, niscaya ia tidak akan kagum, tetapi terharu. Sungguh amat mengharukan nasib perempuan Nippon itu. Di muka telah saya katakan bahwa dulu, ratusan tahun yang lalu, sebelum zaman feodal, ia adalah sangat merdeka. Dulu ia memimpin masyarakat, menjadi pemuka ilmu pengetahuan. Dulu ia menjadi pembuat hukum negara. Bahkan 10 kali ia menjadi raja putri di atas singgasana negara. Dulu ia dinamakan semennya masyarakat, dan Nippon dinamakan negeri wanita dan negeri raja-raja wanita. Tetapi sekarang ia menurut pendapat salah seorang penulis yang telah berdiam di Nippon puluhan tahun, Ogonroy, tidak lebih dari benda kezaliman suaminya dan seorang pengurus rumah yang tidak bergaji dan alat melahirkan anak. Dulu, menurut Van Gogh, ia tak pernah menekuk lututnya di hadapan orang laki-laki. Tetapi sekarang, ia harus memandang suaminya itu sebagai yang dipertuan, yang wajib ia berhamba dengan segala kehormatan dan dengan segala pengagungan yang ia bisa berikan kepadanya. Sekarang ia tak boleh berjalan di muka sang suami, tetapi harus membuntut di belakang sang suami. Bahasa yang ia pakai terhadap sang suami adalah lain daripada bahasa yang ia pakai terhadap teman-temannya. Bahkan bahasa yang ia pakai terhadap kepada anaknya yang laki-laki haruslah lain daripada bahasa yang ia pakai terhadap kepada anaknya yang perempuan. Suaminya pergi melancong, pergi menonton, pergi ke rapat, pergi pelesir dengan sundal-sundal di rumah-rumah Yoroya atau Marcia, tetapi ia tinggal di rumah, bekerja. Van Gogh, pemimpin Belanda yang cinta kepada negeri Nippon itu, menamakan perempuan Nippon satu verdier, satu kuda beban yang tiada berhentinya bekerja. Van Gogh pula yang menulis perempuan Nippon tidak masuk hitungan, hanya si bapak yang ada. Iya, si bapak adalah pusat segala hal. Ia mewakili dan meneruskan keturunan. Perempuan dianggap sebagai boneka saja, tidak sebagai istri, tidak pun sebagai orang yang dipercaya. Seorang penulis lain menyebutkan dia satu milik buat dipakai, satu benda yang mesti selalu ada. Kewajiban hidupnya yang terbesar
devoir pour la life ialah menurut kehendak sang suami. Demikian Feuillers berkata. Dan seorang penulis Nippon pula, Shingoro Takaishi, mengatakan, kewajiban orang perempuan yang terbesar seumur hidup ialah menurut. The grief lifelong duty of a woman is obedience. Dan cobalah pembaca perhatikan kalimat yang berikut terambil dari buku Nippon, pengajaran besar buat perempuan. Segala apa saja yang diperhatikan suami harus diturut oleh perempuan dengan penuh ketaatan. Ia mesti menengadahkan muka kepada suami, seakan-akan suami itu setinggi langit. Ia mesti selalu memikirkan apakah yang dapat menyenangkan hati sang suami. Ia mesti bangun pagi-pagi, masuk tidur jauh malam, supaya rumah tangga selalu beres. Adat kita dari zaman dulu ialah bahwa bayi perempuan yang baru lahir harus diletakkan 3 hari lamanya di atas tanah. Dari adat kita ini ternyata bahwa laki-laki tinggi seperti langit dan perempuan rendah seperti tanah. Pada waktu orang perempuan Nippon menikah, ia harus memakai pakaian yang berwarna putih. Sebab bagi orang Nippon warna putih adalah warnanya maut. Simbolik ini berarti bahwa pada waktu ia menikah, ia telah mati bagi kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan sendiri. Orang tuanya pun pada waktu itu membakar api. Membakar api seperti yang pada waktu kematian salah seorang keluarganya. Ia tinggal hidup bagi dia yang satu itu saja. Tinggal hidup bagi sang suami. Ia tak boleh berkata apa-apa kalau suaminya jauh-jauh malam belum pulang dari plesir. Ia mesti menunggu dengan sabar, memasang telinganya dengan teliti, supaya kalau ia mendengar jejak kaki suaminya di tangga, ia segera dapat membukakan pintu dan menghormatnya dengan menekukkan lutut. Ia tak boleh berkata apa-apa. Kalaupun sang suami itu membawa sundal ke dalam rumah, ia malahan tak boleh berkata apa-apa kalau sang suami memerintahkan kepadanya membereskan tempat tidur buat suaminya dan sundal itu, atau menyediakan sake hangat di sebelah tempat tidur itu. Meskipun ia mengetahui bahwa sake itu ialah buat menguatkan nafsu birahinya sang suami itu. Ia tak boleh berkata apa-apa kalau ia kemudian disuruh menutup pintu bilik, disuruh menunggu duduk di muka pintu itu. Kalau nanti sang suami memanggil kepadanya dengan tepukan tangan, meminta ini atau itu buat kesenangannya dengan sundal itu.